البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala di akhir bab, besok hari berikutnya masuk ke bab yang baru, alhamdulillah. Hari-hari yang berikutnya. Al-hadisul hadi wasamanun ba'da khamsimi'ah. Hadis yang ke-581. Para ulama mengatakan ini kitab yang terbaik dalam masalah, terbaik yang ditulis manusia tentunya, dalam masalah pembahasan zuhud, masalah raqaiq, masalah tarbiyah, masalah targhib buat tarhib. Termasuk yang terbaik dan paling mudah adalah kitab Riyadhus Shalihin. Wa anil Miqdam ibni Ma'di Karib, atau yang lain membaca Ma'di Yakrib, enggak masalah insyaallah. Radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, ma'akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadih. Jayid, hadis tadi ada di sini. Tidaklah seseorang itu memakan suatu makanan sama sekali yang lebih baik daripada dia memakan dari hasil amalan tangan dia. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadih. Dan sesungguhnya Nabiullah Dawud alaihissalam itu biasa makan dari hasil amalan tangan beliau. Rawahul Bukhari. Ini hadis ini dibuat bab secara khusus oleh Al-Imamul Bukhari. Menunjukkan tentang keutamaan makan dari hasil jerih payah sendiri. Bukan karena meminta-minta, bukan jadi beban orang lain. Tayyib. Sekarang, kenapa ketika Rasulullah SAW menyebutkan masalah makanan yang terbaik adalah makanan dari hasil jerih payah sendiri, lalu beliau menyebutkan tentang Nabi Dawud, dijelaskan oleh Al-Aini, Al-Qadhi Al-Aini rahimahullah di dalam kitab beliau Umdatul Qari. Ini kenapa? Karena ucapan yang didukung oleh dalil itu lebih kuat menetap di dalam hati. Karena karakter manusia itu mengikuti hujjah. Nah, di sini walaupun Nabi itu sendiri kalamnya adalah hujjah, kalam beliau adalah nas, tetapi apa? Di sini Nabi mencontohkan untuk menambah dalil, menambah kekuatan hujjah agar orang semakin percaya. Makanya walaupun Nabi itu hujjah, beliau menyebutkan hujjah yang lain untuk menguatkan hujjah yang pertama. Bahwasanya apa? Nabiullah Dawud sendiri alaihissalam, walaupun beliau ini orang yang kaya raya dan beliau tidak perlu dengan apa? Makanan-makanan, tidak perlu bekerja, tetapi apa? Tetap saja beliau memilih untuk memakan dari hasil pekerjaan beliau. Makanya dijelaskan juga oleh Al-Iraqi rahimahullahu taala, Nabi Dawud alaihissalam di sini walaupun beliau adalah raja dan kaya raya, dan beliau boleh memakan dari apa? Baitul mal sesuai dengan perkara yang ma'ruf, tapi tetap beliau memilih untuk bekerja yang lain dan memakan hasil pekerjaan tadi, bukan sebagai kewajiban, tetapi apa? Mencari yang lebih utama di situ. Karena memang asal dari bekerja ini tidak wajib selama seseorang itu sudah memiliki pencaharian dan kecukupan, tapi beliau memilih untuk tetap bekerja dengan tangan beliau dan memakan, karena inilah yang lebih baik dan lebih diberkahi. Walaupun yang pertama pun diberkahi. Tidak mungkin Nabi sengaja memakan sesuatu yang tidak diberkahi. Tapi beliau memilih berkah yang terbaik. Manakala Nabiullah Dawud, beliau walaupun asal makanan beliau insya Allah jelas diberkahi, tapi beliau memilih berkah yang lebih baik lagi. Maka di sini Rasulullah Muhammad SAW menegaskan, memang tidak ada makanan yang lebih baik melebihi makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Dan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan pola penafian untuk menguatkan, untuk apa? Membatasi. Yaitu apa? Asal dari yang halal itu banyak dan baik. Tetapi yang terbaik adalah perkara halal yang dihasilkan dari jerih payah dia sendiri.
Nah, dari sinilah maka disebutkan juga oleh Imam As-Sun'ani di dalam At-Tanwir, demikian pula disebutkan oleh Ibnu Hubairah Al-Hambali di dalam kitab beliau Al-Ifsah. Ini menunjukkan keutamaan bekerja, keutamaan memiliki mata pencaharian sendiri lalu memakan hasilnya. Karena di sini bukan hanya halal, tapi keberkahannya akan sangat dirasakan oleh diri sendiri dan dirasakan oleh anak istrinya. Karena ini makanan yang sangat Allah Ta'ala ridhoi, hasil dari jerih payah sendiri. Intinya apa? Kembalinya adalah kepada makna global yang diinginkan oleh Imam Nawawi, yaitu merasa cukup dengan jerih payah sendiri, merasa qanaah dengan kurnia Allah yang halal, dan tidak meminta-minta kepada orang lain. Kemudian mencontohkan Nabi Dawud yang beliau boleh meminta, karena apa? Nabi itu wajib untuk dilayani oleh umatnya. Tetapi beliau memilih untuk tidak meminta-minta. Nabi Muhammad juga tidak meminta kecuali karena alasan khusus. Alasan untuk, seperti yang telah kita lewati berulang kali. Menjelaskan bahwasanya yang kalian hasilkan ini halal. Bukan halal untuk kalian, tapi Rasul tidak mau makan. Bahkan Rasulullah meminta untuk memakannya, membuktikan bahwasanya memang ini sangat halal. Secara umum Nabi boleh meminta kepada umatnya karena memang an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi mukminin daripada diri mereka sendiri. Maka boleh meminta, tapi ternyata yang dicontohkan oleh para nabi itu tidak meminta. Bahkan apa? Mereka tetap memilih untuk bekerja. Cuma apakah bekerja itu, apakah amaliyat itu selalu harus membuat sesuatu dari tidak ada menjadi ada? Nah, dijelaskan oleh Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala, bahkan ini lebih umum. Kenapa? Karena yaitu apa? Lebih umum dalam artian lebih umum daripada sekedar membuat dari bahan besi ataupun kayu. Karena Nabi Muhammad juga mencontohkan itu. Beliau sebagaimana dalam hadis Aisyah disebutkan di syarah itu, beliau juga apa? Kadang membantu masak, kadang membantu untuk memerah susu. Nah, ini juga hasil kerja tangan sendiri. Semula tidak ada susu, kemudian ada susu di keluarga itu. Semula tidak ada makanan yang siap saji, sekarang jadi ada. Maka ini juga bagian dari amalul yad, pekerjaan tangan. Terkadang membantu menjahit, baik menjahit pakaian ataupun menjahit alas kaki sendiri kalau robek dan sebagainya. Ini semua adalah bagian dari amalul yad. Maka bahkan kalau Indonesia bilangnya tukang sol sepatu, kalau di sini apa ya? Yang suka membaiki sepatu itu. Nah, itu juga amalan yang bagus walaupun dohirnya tampak hina, tampak rendah, tapi ini bagus. Karena ini adalah termasuk hasil makanan yang yaitu makanan dari hasil amalan yang terbaik. Yaitu makanan yang terbaik adalah dari hasil tangan sendiri. Baik, ilahuna wallahu a'lam.